Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi yang sangat berbahagia ini, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah telah menghidupkan kita dari proses mati kecil kita semalam. Semoga dengan kehidupan yang Allah berikan membuat kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari kemarin kita lalai kepada Allah. Boleh jadi hari kemarin kita melakukan kesalahan. Maka hari ini kita harus berusaha untuk selalu senantiasa menjadi hamba Allah yang terus-menerus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahan yang kita lalui di hari kemarin tidak lagi kita tambah atau kita mengulang kesalahan tersebut. Sebab manusia yang baik, manusia yang sadar akan hakikat daripada kehidupannya, yaitu untuk ibadah kepada Allah, adalah mereka yang hari ini amal ibadahnya jauh lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Mari bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membasahi lisan kita melalui salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan mengangkat tema yang sangat menarik untuk kita bahas, dan ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua. Manakala kita berada pada posisi ini, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu ma laysa laka bihi ilm, mengikuti sesuatu yang sesuatu itu kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya as-sama' pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad dan hati kita. Jadi ada 3 komponen yang nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sama', sesungguhnya pendengaran, wal basara, sesungguhnya penglihatan, wal fuad dan hati kita. Kullu ulaika kana anhum mas'ula, akan semuanya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan instruksi kepada kita untuk menjaga segala sesuatu fasilitas hidup yang Allah berikan kepada diri kita. Artinya apa? Gunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah katakan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, yang hadis ini datang dari Abu Musa Al-Ash'ari. Itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Dia berkata bahwa saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang seorang muslim yang paling utama di hadapan Allah, yang paling mulia di hadapan Allah itu siapa? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selamat dan dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ada dua karakter pada dirinya. Yang pertama, salimal muslimuna min lisanihi. Ada saudaranya itu selamat daripada lisannya. Dia tidak selalu senantiasa menfitnah, mengadu domba dan melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaranya itu jadi berantakan akibat lisannya. Wa yadihi, kemudian dengan tangannya. Kedua faktor inilah yang menyebabkan seorang muslim afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita ketahui bahwa lisan kita ketika kita tidak gunakan dengan baik, maka dia akan menjadi bumerang pada diri kita masing-masing. Abu Musa Al-Ansari menyampaikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saking memperhatikan lisan kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dalam sabdanya sebagai berikut. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba Allah yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar. Yang dia itu dengan lisannya selalu senantiasa berkata sesuatu yang tidak baik, maka apa yang terjadi dengan konsep yang demikian? Yazilu biha finnar, akan melempar dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, yang sangat sadis dan sangat luar biasa siksaannya. Orang yang dilemparkan ke dalam neraka antara timur dan barat ini, jauhnya adalah orang-orang yang lisannya tidak dijaga dalam kehidupannya. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita harus selalu senantiasa menjaga lisan kita, agar lisan kita ini tidak selalu mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Gunakan lisan kita untuk selalu berkata yang bermanfaat, agar mendatangkan hal yang bermanfaat untuk diri kita juga. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan dari Sofyan bin Abdullah, itu meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadithni, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku bi amrin a'tasimu bihi, sesuatu perkara yang harus aku jadikan pegangan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billah, katakanlah kamu beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian beristiqomah. Kata beriman kepada Allah dan dilanjutkan dengan istiqomah adalah sebuah nasihat yang sangat penting dan sangat luar biasa kepada setiap manusia. Sebab ketika orang beriman kemudian dia istiqomahkan keimanannya, maka dengan sendirinya dia akan melatih lisan dia untuk tidak berkata sesuatu yang sifatnya mendatangkan kerugian kepada dirinya. Rasulullah, qultu, aku bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya, apa yang kamu takutkan dari diriku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hada, kemudian dia memegang tangannya, lantas menunjuk tangannya ke lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata bahwa yang saya takutkan dari kebanyakan manusia di alam permukaan buminya Allah itu mereka tidak mampu menjaga lisannya. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep sederhana yang baru kita dengarkan ini adalah memberikan informasi kepada kita bahwa kesempurnaan Islam,
seseorang itu ditandai dengan menahan lisannya dari menyakiti saudaranya, dari berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kita diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisan kita, sebab keselamatan kita kelak di akhirat tergantung daripada lisan kita. Yang selanjutnya, seseorang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, kemudian dibakar dan ditenggelamkan. Yang jauhnya antara timur dan barat neraka itu adalah merupakan hadiah bagi mereka yang selalu senantiasa menggunakan lisannya untuk berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka jagalah lisan kita, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Gunakan untuk hal-hal yang sifatnya baik. Tatkala sesuatu pemikiran hadir pada diri kita untuk menjadikan bagaimana kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita menahan diri kita dari perkara tersebut, karena kondisi demikian bisa menyebabkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya menyesal, kemudian mengalami kerugian yang sebesar-besarnya cuma karena kita tidak bisa dan mampu menjaga lisan kita. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, menjaga kita terus menerus, sehingga kita mampu mengaplikasikan setiap nasihat yang kita dengarkan untuk menjalankan kebaikan dan menjauhkan diri kita daripada keburukan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.